Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Firman Ramadan dari D3 Teknik Informatika Fans Kampus Sumeneb tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi mengenai beberapa memori pada komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya dibimbing oleh Bapak Taufikur Rahman yang merupakan dosen pengampu dari Praktikum Sistem Informasi. Langsung saja. Baik teman-teman, ketika kita berbicara mengenai memori pada komputer, kita dapat mengelompokkannya menjadi dua, yaitu ada memori utama, yang di memori utama ini biasanya itu digunakan untuk akses cepat data oleh prosesor. Nah, di memori utama sendiri itu ada ROM, di mana merupakan singkatan dari Read Only Memory, kemudian ada RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada memori sekunder yang merupakan disk atau penyimpanan yang biasa kita gunakan untuk menyimpan file-file kita seperti halnya foto, kemudian ada video dan musik gitu loh. Nah, di memori sekunder sendiri kita bisa melihat di sini pembagiannya itu ada tiga. Pertama itu ada optical storage device, kemudian magnetic storage device, dan terakhir ada flash memory device. Nah, pada pokok bahasan video kali ini kita akan fokus pada optical storage device. Nah, apa sih optical storage device itu? Nah, pengertiannya sendiri adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca dan menulis data ke dalam atau dari cakram optik. Nah, jadi begini teman-teman. Pada optical storage device kita menulis dan membacanya itu dari cakram optis. Nah, yang membaca dan menulis itu medianya adalah sinar laser ini. Nah, jadi kita menulisnya di cakram optis dan sinar laser atau gelombang magnetik ini yang akan membaca dan menulisnya gitu loh. Begitu, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih kalau kita umpamakan cakram optis ini bisa kita ibaratkan sebuah buku dan sinar laser ini sebagai pulpen gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau pulpen kan gak bisa membaca, cuma menulis saja gitu loh. Nah, lanjut nih, gimana sih cara kerja dari optical ini? Nah, jadi pertama kali lasernya itu akan sinar lasernya itu ya, ini sinar laser, di sini ada laser dan dia itu mengeluarkan sinar. Sinarnya itu akan diarahkan ke kaca. Nah, dari kaca ini nanti akan mantul ke kaca lain. Nah, dari kaca lain ini yang dari kaca ini akan diteruskan ke lensa. Lensanya ini akan mengenai cakram optis tadi atau CD loh. Nah, nanti dari pantulan cakram optisnya itu akan kembali lagi pada si lensa, kemudian akan mengenai mirror lagi, kaca lagi, dan dilanjutkan ke mirror kedua lagi, melewati mirror ke ini yang saya tunjuk ini. Kemudian dia akan mengenai sensor. Nanti dari sensor itu akan diterjemahkan menjadi data yang kita mau. Nah, teman-teman dapat melihat pola pada CD. Teman-teman tahunya CD itu bundar kan, optical drive itu bundar kan mungkin. Ya, optical storage device itu salah satunya itu adalah CD yang kita pakai menyimpan foto biasanya. Nah, ketika kita zoom, penampakan permukaannya itu seperti ini. Jadi dia ada space dan ada putih-putih seperti ini. Nah, nanti dia itu dari tiap yang putih ini akan dibaca sebagai suatu data gitu. Ini merupakan pola ya teman-teman.
Ada itunya, bukan sembarangan goresan gitu, bukan sembarangan titik-titik, tapi ini ada artinya gitu loh. Nah, macam-macam optical storage device sendiri ada beberapa macam. Pertama ada read only optical disc, dimana itu ada CD-ROM dan DVD-ROM. Nah, di CD-ROM dan DVD-ROM sendiri sesuai dengan klarifikasinya merupakan read only optical disc. Artinya disk ini penyimpanan ini cuma bisa baca saja. Nah, pada saat pembuatan CD-ROM dan DVD-ROM ini, data yang kita ingin masukkan ke dalam CD-ROM dan DVD-ROM ini akan langsung dibuat, teman-teman. Jadi saat dibuat CD-ROM-nya dan DVD-ROM-nya itu datanya akan dimasukkan langsung. Jadi kita tidak dapat menulis data lain gitu ke CD-ROM dan DVD-ROM ini. Kita hanya boleh membacanya gitu loh. Nah, di high capacity optical disc sendiri yang merupakan kelompok kedua, ada tadi kan read only. Sekarang high capacity optical disc. Itu ada Blu-ray dan HD DVD. Dua ini cara kerjanya tuh sama seperti yang read only optical disc tadi. Jadi dia itu membaca pola-pola ini, membaca pola-pola pada permukaan CD ini. Nah, hanya bedanya di Blu-ray ini, sesuai dengan namanya ya teman-teman, blue, biru, ray, sinar biru gitu loh. Nah, di sinar biru sendiri panjang gelombangnya itu lebih pendek daripada sinar merah yang digunakan CD-ROM tadi. Jadi proses membacanya itu bisa sangat detail teman-teman. Ketika gelombangnya lebih pendek itu pembacaan datanya itu bisa lebih detail. Nah, dengan detailnya pembacaan ini, tentu kita dapat menuliskan secara detail juga. Nah, di sini teman-teman kan bisa lihat nih, ada space kosong di antara goresan-goresan ini. Space kosong itu bisa kita rampatkan, bisa kita lebih rapat lagi posisinya, sehingga kita dapat menggunakan DVD Blu-ray ini dengan kapasitas yang lebih tinggi gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ada recordable optical disc. Yang di sini ada CD-R dan DVD-R, kemudian ada CD-RW dan DVD-RW. Nah, sesuai dengan namanya, recordable optical disc, dia ini dapat kita tulis. Pada CD-R dan DVD-R ini, data yang kita tulis, kita tidak dapat menghapusnya teman-teman. Jadi sekali tulis gitu, kita dapat nulis tapi tidak dapat menghapusnya. Jadi dia itu sekali tulis gitu loh. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya gini, saat CD-R dan DVD-R ini ditulis dengan menggunakan sinar laser, si sinar laser itu akan membuat tanda permanen, akan dibakar gitu. Teman-teman kalau tahu proses burn CD itu pakai ini, ya pakai sinar laser ini. Dia tuh si sinar laser akan membuat tanda permanen pada lapisan logam berwarna perak yang ada pada ini, yang ada pada CD-nya ini, CD atau DVD. Nah, kemudian tanda itu tidak dapat hilang, itu permanen teman-teman. Nah, beda lagi dengan ceritanya dengan CD RW dan DVD RW. Dia sudah namanya CD RW, read dan write. Jadi dapat dibaca dan ditulis. Nah, sama juga seperti yang CD-R dan DVD-R tadi. Jadi sinar laser yang kita tembakkan itu bisa kita buat untuk membuat pola di CD-R dan DVD-R tadi, seperti yang ini, seperti yang sebelumnya, pola pada CD ini. Nah, bedanya polanya itu tidak permanen teman-teman. Jadi dapat diurungkan gitu, dapat dihapus lagi.
Nah, oleh karena itu CD-RW dan DVD-RW ini lebih fleksibel lah daripada CDR yang tadi. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, saya kira sudah cukup penjelasan dari saya. Apabila teman-teman punya kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salahnya, dan sampai jumpa.